Pramuka dari SMP Negeri 18 Kota Serang. Dalam Pada kesempatan kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana membangun pembelajaran berkesadaran melalui metode praktik. Menurut Ki Hajar Dewantara, belajar adalah sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar utuh secara lahir dan batin. Generasi yang lahir di era digitalisasi adalah generasi yang akan tumbuh dan belajar beriringan dengan kemajuan teknologi. Kemudahan cara belajar dapat membantu guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut justru menjadi bom waktu yang akan memudarkan makna belajar yang sebenarnya. Pengalaman di dalam melaksanakan pembelajaran bersama murid diperoleh informasi di antaranya. 1. Murid belum memahami makna belajar. Sebagian murid belum memiliki rasa berkesadaran tentang artinya belajar. Mereka hanya sekadar duduk di kelas untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang pelajar. Hal tersebut terjadi karena pembelajaran cenderung lebih kepada teacher center, sehingga membuat murid lebih pasif dan cenderung memposisikan diri sebagai penerima informasi dan pendengar saja. Yang kedua, pembelajaran belum memadukan antara teori dan praktik. Murid terlalu banyak belajar tentang teori tanpa melakukan praktik untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut, sehingga banyak murid masih bertanya-tanya, mengapa mereka harus belajar sementara tidak ada korelasinya dengan kehidupan mereka. Tantangan. Hal yang menjadi tantangan di sini adalah utamanya dari seorang pendidik. Setiap pendidik semestinya dapat menerapkan pembelajaran secara utuh dengan melibatkan murid di dalam belajar, serta memfasilitasi murid untuk melakukan praktik, sehingga murid dapat memahami bahwa apa yang sedang mereka pelajari saat ini memiliki kebermanfaatan untuk kehidupannya. Hal ini tentunya bukan hal yang mudah, karena guru harus lebih banyak belajar bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berpatokan pada buku cetak dan bahan ajar lainnya. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang melibatkan murid untuk bereksplorasi, mengembangkan kemampuannya, serta kreativitasnya yang mungkin selama ini tersembunyi. Membangun rasa berkesadaran pada diri murid tentunya bukan hal instan yang dapat dilakukan dalam sekejap. Dalam prosesnya, membangun rasa berkesadaran dalam belajar membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Murid akan lebih antusias jika di dalam pembelajaran melibatkan dirinya secara langsung dan di dalam pembelajaran tersebut relevan dan dekat di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dibahas dalam kesempatan kali ini adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang sangat dekat dalam kehidupan murid. Dalam salah satu materinya, yaitu perubahan wujud zat, murid diajak untuk melakukan praktik, sekaligus membuktikan bahwa di dalam perubahan wujud zat terdapat kalor atau panas yang mempengaruhi. Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan membuat gulali yang berasal dari gula. Murid dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok dapat membuat permen gulali dengan memanfaatkan alat dan bahan yang mudah dijumpai, seperti lilin, sendok, tusuk gigi, dan gula. Semua murid terlibat langsung di dalam pembelajaran dan di dalam proses pembuatannya. Murid juga mengidentifikasi bagaimana gula dapat mencair karena adanya panas dari api pada lilin. Kemudian, pada saat panas tersebut tidak ada, maka gula yang mencair akan berubah wujudnya menjadi padat kembali. Jadi, melalui praktik, murid menjadi lebih aktif
dan perlahan akan terbangun rasa berkesadaran mengapa mereka harus belajar dan untuk apa mereka hadir di dalam pembelajaran. Refleksi. Hasil yang diperoleh ketika murid lebih sering melakukan kegiatan praktik dengan melibatkan murid secara langsung di dalam pembelajaran adalah perlahan mulai terbangun rasa berkesadaran pada murid. Hal ini ditandai dengan murid lebih fokus dalam memahami teori agar mereka dapat melakukan kegiatan praktik dengan baik. Kehadiran murid di kelas tidak semata-mata hanya untuk menunaikan kewajiban absensi saja, tetapi juga terdorong oleh rasa ingin tahu yang lebih tinggi lagi untuk dapat belajar dan membangun rasa berkesadarannya. Tentunya, proses ini tidak terhenti sampai di sini. Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk setiap materi di dalam pembelajaran. Minimal, dalam setiap materi terdapat satu praktik yang dilakukan oleh murid untuk menarik perhatian murid dan menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh murid. Pada akhirnya, guru harus mampu membangun skenario pembelajaran dengan baik dan utuh, agar murid sebagai aktor dapat menjiwai skenario tersebut di dalam pembelajaran. Sehingga rasa berkesadaran pada murid akan tumbuh dan berkembang seiring perjalanan waktu, dan murid akan memahami makna belajar yang sebenarnya. Demikianlah pemaparan video dan slide. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ku cinta.